Di ladang jagung yang terletak di bagian belakang istana, perang masih saja berkecamuk. Tekanan yang diberikan oleh pasukan Jolopati tinggal menunggu waktu untuk mengakhiri petualangan pasukan Jolorananggono. Begal Gajah Mada yang didampingi beberapa orang Bayangkara kemudian mempercayakan pengamanan lingkungan istana kepada anak buahnya. Gajah Mada yang ingin melihat secara langsung pertempuran yang terjadi kini mulai mendekati medan pertempuran di tapal batas dinding timur wilayah Santana Raja. Dari ketinggian sebuah menara, Begal Gajah Mada mengamati pertempuran yang tengah berkecamuk itu. Akhir dari pertempuran itu telah bisa kita tebak. Selanjutnya, kita masih mempunyai pekerjaan untuk meringkus Rakiran Kuti dengan teman-temannya. Dan kemudian, kita akan menghadapkan mereka ke meja adiaksa. Hukuman mati pasti jelas-jelas menunggu mereka. Sementara sekarang yang aku cemaskan adalah pasukan Jalayuda. Gerak pasukan itu harus diamati. Bayangkara Gajah Geneng dan Bayangkara Pradabasu menyimak ucapan Begal Gajah Mada. Namun perhatian mereka kini tetap tertuju pada medan pertempuran. Di sanalah pasukan Jolorananggono semakin kocar-kacir. Sementara itu, perkelahian yang terjadi antara Tumenggung Banyaksora dan Tumenggung Pucuk Luntar telah berubah menjadi perang tanding pribadi. Keduanya kini saling memamerkan kemampuan jokat rengginasnya dalam olah kanuragan. Tumenggung Pucuk Luntar kini bahkan tertinggal jauh dari pasukannya yang makin terdesak. Ke barat, Tumenggung Pucuk Luntar yang kecewa itu mengumpat. Tumenggung Pucuk Luntar marah menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak ia duga. Rencana dan mimpi ndake-ndake yang disampaikan oleh Rakuti ternyata adalah omong kosong. Istana yang tidur pulas dalam serangan dadakan itu ternyata menyambutnya jauh dengan lebih garang. Kini Pucuk Luntar bahkan merasa terkucil sendiri. Sementara itu, di anjungan menara, Gajah Mada memperhatikan perang yang tengah berkecamuk dengan seksama. Ia juga memperhatikan pertarungan antara Tumenggung Banyaksora dan Tumenggung Pucuk Luntar yang kini telah berubah bentuk menjadi perkelahian pribadi. Perang tanding itu kini tidak boleh dibantu atau diganggu oleh siapapun karena berada di wilayah harga diri. Gajah Mada yang tengah berada di anjungan menara mengawasi perang yang tengah terjadi kini terganggu perhatiannya oleh kedatangan seorang mata-matanya. Begal Gajah Mada pun kini segera turun karena melihat isyarat berita yang telah dibawa oleh anak buahnya itu sangat penting. Ada apa? Bertanya Begal Gajah Mada. Gawat Kakang. Pasukan Jalayuda dengan kekuatan segelar sepapan, lengkap dengan tambur, umbul-umbul dan rontek, telah bergerak akan menyerbu. Gajah Mada kini benar-benar kaget. Ia terkejut bagai disengat oleh kelabang. Hantaman sebuah alu gora seolah-olah telah mengenai ulu hatinya. Dalam sejenak, Gajah Mada terhantak membayangkan kesulitan yang akan terjadi. Persoalan pertama belum selesai, persoalan berikutnya kini telah muncul. Wajah dari pimpinan pasukan Bayangkara itu kini menjadi pucat pasi bahwa telah diduga Panji Watang memang menyimpan maksud-maksud tertentu, namun siapa yang menduga Panji Watang akan bertindak secepat itu? Apakah kau memperoleh keterangan Panji Watang akan melakukan apa? Bertanya kini Gajah Mada. Mereka akan menyerang istana langsung melalui Purwaktara Kakang. Mereka menggunakan gelar perang Garudong Layang. Sepenginang lagi, mereka akan segera sampai. Begal Gajah Mada kini benar-benar menjadi pucat. Untuk sesaat lamanya, Gajah Mada kebingungan. Namun, Begal Gajah Mada kini segera menenteramkan diri untuk tenang dan tidak gugup
dalam menghadapi keadaan seperti itu. Gajah Mada memberi isyarat dan kemudian kedua pengawalnya bergegas meloncat turun. Untuk pertama-tama, beritahu Gagak Bongol dan Lembang Laut mengenai perkembangan yang tidak terduga ini. Minta kepada mereka untuk meyakinkan Sri Baginda agar berkenan mempersiapkan diri untuk mengungsi. Yang kedua, hujani pasukan Jalayuda yang akan membedah dinding istana dengan anak panah. Pertahankan dinding istana dengan sekuat-kuatnya. Sekali lagi, hujan anak panah harus susul-menyusul. Jangan memberi kesempatan mereka untuk menjebol pintu atau menggunakan tangga memanjat dinding. Aku sendiri akan menemui Rakrian Tumenggung Banyak Sora untuk menyampaikan pertembangan yang tidak terduga ini. Sekarang, kalian cepatlah kembali ke istana. Waktu kalian sangat tipis. Singkat, tegas dan jelas apa yang telah diperintahkan oleh Gajah Mada. Dua bayangkara yang mengawalnya kini segera berlari kencang untuk mempersiapkan diri melaksanakan perintah itu. Dengan cepat, bekal Gajah Mada berlari menuju dua tumenggung yang tengah berseteru itu. Gajah Mada kini mengeluarkan lencana Mahapatih Aryatada dan kemudian diangkatnya tinggi-tinggi menggunakan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya kini memegang umbul-umbul kecil lambang kesatuan Bayangkara. Dengan dua benda di tangan itu, bekal Gajah Mada segera berlari dengan cepat untuk menerobos sisa perang yang masih berkecamuk. Pasukan Jolopati yang melihat lambang-lambang yang diacungkan oleh Gajah Mada itu bergegas menyibak memberi jalan. Bekal Gajah Mada kini langsung menuju perang tanding yang berlangsung seru antara Tumenggung Banyak Sora dan Tumenggung Pucuk Luntar. Keduanya kini telah berada dalam keadaan yang siap untuk saling membunuh. "Berhenti!" Gajah Mada berteriak dengan amat keras. Tumenggung Banyak Sora kini segera meredakan diri. Tumenggung Pucuk Luntar pun kini juga mengambil jarak. Teriakan dari bekal Gajah Mada yang telah mencuri perhatian itu, apalagi kini ia tengah memegang klepet Bayangkara yang tengah digerakkan Mobat-Mabit. Dalam sekejap saja, semua orang segera menghentikan perangnya. Masing-masing kini berloncatan untuk mengambil jarak mengamankan diri. "Ada apa?" bertanya Banyak Sora kepada bekal Gajah Mada. Gajah Mada tidak mau bertele-tele. "Pasukan Jalayuda telah melakukan tindakan pengecut, Gusti Menggung. Mereka kini telah siap menggempur istana melalui Purawaktra. Mereka kini berada di alun-alun depan." Mendengar hal itu, terkejutlah Tumenggung Banyak Sora. Tumenggung Pucuk Luntar yang mendengar hal itu pula kini tidak kuasa menahan tawanya. Pucuk Luntar pun kini terpingkal-pingkal sampai keluar air matanya. Sejenak, suasana benar-benar menjadi hening. Para prajurit Jolopati yang nyaris menyelesaikan tugas mereka dengan menghancurkan petualangan pasukan Jolo Rananggono itu kini mulai membayangkan bahaya lain yang tidak kalah besar yang kini tengah mengancam istana. Bekal Gajah Mada melihat Tumenggung Banyak Sora yang bingung terlampau membuang-buang waktu. "Atas nama Tuanku Jayanegara dan atas nama Mahapatih Aryatada, ringkus Tumenggung Pucuk Luntar." Perintah yang justru berasal dari bekal Gajah Mada yang kini tengah memegang lencana Mahapatih Tadah itu diterjemahkan dengan seksama oleh segenap prajuritnya. Mereka kini berloncatan menyergap Tumenggung Pucuk Luntar. Namun entah kenapa Tumenggung Pucuk Luntar tidak melakukan perlawanan. Tumenggung Pucuk Luntar kini hanya tertawa tergelak-gelak saat beberapa orang prajurit mengikat tangannya menjadikannya bandan yang harus dijebloskan ke dalam penjara istana. Bagaikan tersadar oleh keadaan yang gawat itu, Banyak Sora kemudian meminta para senopatinya untuk berkumpul. Perang berubuh nyaris usai karena pasukan Jolo Rananggono kocar-kacir, bahkan berakhir ketika para prajurit Jolo Rananggono itu akhirnya melihat pimpinan mereka menyerah tanpa perlawanan. Lebih dari itu, mata para prajurit Jolo Rananggono kini mulai terbuka. Kesadaran mereka mulai tergugah bahwa sebenarnya mereka telah dijerumuskan oleh Rakuti
ke dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan itu. Rakuti sendiri ternyata adalah seorang pengecut. Sekarang kini ia berada entah di mana. Orang yang suaranya sangat lantang dalam menyemangati nafsu untuk berperang itu ternyata tidak kelihatan ujung hidungnya. Sekejap kemudian Tumenggung Banyak Sora mengangkat tangan meminta perhatian. Suaranya kini terdengar amat lantang. Pekerjaan kita belum selesai. Kini kita dihadapkan pada keadaan yang lebih gawat. Pasukan Jalayuda ikut-ikutan lupa diri dan mencoba ikut menggoyang pilar istana Wilwatikta. Aku ingin bertanya, apakah sepak terjang dari Panciwatang itu akan kita biarkan? Gemuruh suara prajurit kini serentak berkata tidak. Banyak Sora kemudian menebar pandangannya dan diarahkan pada prajurit Jolo Rananggono yang tengah kebingungan. Dan kalian, sisa-sisa pasukan Jolo Rananggono, tidakkah kalian menyadari bahwa kalian telah melakukan perbuatan yang keliru? Kalian telah ditipu dan dimanfaatkan oleh Rakuti yang telah kehilangan akal waras dan menjadi gila itu. Kalian semua telah dijadikan korban bagi keinginan dan angan-angannya. Para prajurit Jolo Rananggono itu saling pandang. Para senopati pimpinan kelompok-kelompok kecil pasukan itu menunduk saat dibelejeti kesalahannya. Kini setelah semuanya terjadi, mereka melihat kenyataan yang tidak terbantah dan amat menyakitkan bahwa kini mereka telah diperalat serta dikorbankan oleh para Dharmaputra Winesuka dalam menggapai angan-angannya. Bagaimana? Apakah kalian para prajurit Jolo Rananggono akan tetap memegang harga diri dengan membabi buta seperti yang telah dicontohkan oleh Tumenggung Pucuk Luntar? Kalau memang itu yang kalian kehendaki, aku dan segenap prajurit Jolopati tidak akan keberatan. Silakan kalian mengangkat senjata. Aku dan pasukan Jolopati tidak akan segan-segan untuk memenuhi keinginan kalian dalam mengintip seperti apakah pintu neraka itu. Akan kutumpas kalian sekarang juga. Tidak ada yang berani menjawab. Segenap prajurit Jolo Rananggono tidak ada yang kuat mengangkat kepalanya untuk sekedar menengadah. Rasa bersalah kini menggunduli kepala mereka. Nada suara Banyak Sora yang keras itu tiba-tiba berubah melunak, namun tetap tegas dan berwibawa. Jika kalian punya kebeningan hati untuk berpikir atau sudah terbebas dari kepala yang keruh, mari kita lupakan. Kita anggap apa yang telah terjadi itu hanya sebuah kealpaan. Mari kita bahu-membahu untuk menebus kekeliruan dengan melawan para petualang tak tahu diri itu. Mereka telah mencoba merusak sendi-sendi kehidupan kita. Kalau kalian tidak percaya bahwa tatanan itu telah menjadi rusak, sekarang kalian tengoklah ke langit utara itu. Asap yang membubung itu berasal dari pasar yang telah dibakar oleh para penjara yang mencoba memanfaatkan keadaan. Rupanya api yang membakar pasar itu telah melambungkan asap hitam ke langit. Bahkan asap kebakaran itu berasal dari tempat-tempat yang lain. Tidak hanya pasar yang dibakar, yang menyedihkan, bahkan bangunan-bangunan tempat ibadah kini juga ikut dibakar. Ketika keheningan pikiran kembali pulih, terasa kini sangat menyedihkan perang itu. Perang saudara yang akibat lukanya semua kini merasakan rintih kesakitan dan juga teriakan mereka yang sekarat akibat pedang yang telah menyobek lambung atau bahkan tembus memburekan usus menjadi pemandangan yang menyedihkan sekaligus menumbuhkan pertanyaan, mengapa semua ini harus terjadi? Bagaimana? Kita diam saja atau kita akan melawan petualang-petualang itu? Kita lawan! Jawab seorang prajurit dari Joropati. Nafas Tumenggung Banyak Sora kini tersengal. Banyak Sora
kemudian mengalihkan pandangan matanya kepada begal Gajah Mada. Gajah Mada tahu Tumenggung Banyak Sora kini membutuhkan beberapa keterangan. Mereka menggunakan gelar Garudong Layang, Gusti Menggung. Gajah Mada kini memberi keterangan. Tumenggung Banyak Sora mengangguk. Tumenggung Banyak Sora percaya dengan keterangan itu. Dalam lingkungan keprajuritan Wilwatikta, pasukan Bayangkara memang memiliki barisan telik sandi yang andal dan juga dapat dipercaya. Bahkan sebenarnya di dalam hati Banyak Sora kini merasa kagum kepada begal Gajah Mada karena kemampuannya untuk membentuk pasukan kecil namun berkemampuan luar biasa. Tumenggung Banyak Sora kini menengadah, seolah ia mencari sesuatu di celah Nabastala. Banyak Sora berpikir dengan keras. Ada beberapa pilihan untuk menghadapi gelar perang Garudong Layang. Nama Garudong Layang digagas dari perilaku burung Garuda yang terbang melayang-layang, namun matanya tajam, mengintai dan siap menyambar musuh. Dalam banyak hal, Garudong Layang memang gelar perang yang mendebarkan. Jika seorang pimpinan pasukan telah menjatuhkan pilihan menggunakan gelar itu, maka pimpinan itu telah benar-benar percaya diri dan merasa yakin pasukannya akan memenangkan peperangan. Apalagi sasarannya adalah bangunan yang tidak bergerak yang telah disebut sebagai keraton. Banyak Sora berpikir, gelar perang Tirodomito cukup kuat untuk digunakan dalam menghadapi Garudong Layang. Atau bisa juga menggunakan gelar Cokrobyuho yang pertahanannya amat kuat dan rapat. Hanya Gladek Nebo yang jelas tidak bisa digunakan untuk menghadapi gelar perang Garudong Layang. Namun di sisi yang lain, Banyak Sora harus memperhatikan prajuritnya yang telah kelelahan dan terluka. Kekuatan pasukan Jolopati telah berkurang banyak akibat benturan pertempuran yang telah terjadi. Segenap prajurit kini telah berkurang tingkat kesegaran tubuhnya. Mereka kini tentunya telah kelelahan. Jika ada yang masih tersisa, hanyalah semangat yang masih berkobar makan tar-kantar. Pasang gelar Cokrobyuho, teriak Banyak Sora. Pasukan Jolopati adalah pasukan yang benar-benar terlatih cukat Trengginas. Demikianlah perintah itu telah jatuh, maka semua bergerak dengan cepat. Aba-aba diberikan dari tambur dan suara sangkakala. Tidak berapa lama kemudian pasukan gabungan antara Jolo Rananggono dan pasukan Jolopati itu telah siap untuk bergerak. Akan tetapi Tumenggung Banyak Sora juga masih menyisakan orang untuk mengurusi mereka yang terluka tanpa membedakan kawan atau lawan. Prajurit yang juga kini menguasai ilmu pengobatan ala kadarnya berusaha untuk menolong mereka yang telah terluka dan juga mengurus yang telah terbunuh. Bende Kiai Samudro kini kembali dipukul bertalu-talu. Begal Gajah Mada merasa sedikit lega. Setelah itu, ia mohon diri pada Tumenggung Banyak Sora. Pimpinan pasukan Bayangkara itu kemudian berlari menuju arah kudanya yang disembunyikan di belakang pohon nyamplung. Dengan cepat, seolah taut keduluan demit, Gajah Mada membalap menuju istana melalui pintu gerbang timur. Sepanjang jalan di Santana Raja, begal Gajah Mada melihat-lihat pintu-pintu rumah yang telah tertutup rapat. Penghuninya kini mungkin bersembunyi di dalam atau bisa pula telah mengungsi entah kemana. Sesampainya di dalam benteng, Gajah Mada terus membedal kudanya langsung menuju bangunan utama di garis lurus dengan Purawaktra. "Bagaimana, Kakang?" tanya Gagak Bongol tidak sabar. "Keadaan menjadi gawat. Seperti yang telah kita duga, Tumenggung Panjiwatang menyimpan maksudnya tersendiri. Panjiwatang kini telah menggerakkan pasukannya untuk menggempur istana." Suara tambur terdengar dipukul dengan bergemuruh. "Itu mereka telah datang. Joloyudo telah datang bagaikan banjir bandang," lanjut Gajah Mada. Dari kejauhan terdengar suara tambur dan genderang yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang akan berlaga.
Genta dan Bende kini bersaut-sautan di mana-mana. "Apakah telah kau persiapkan pengungsian untuk Baginda?" bertanya Bekel Gajah Mada. "Sudah, Kakang. Apakah kami harus melakukannya sekarang?" Gajah Mada menggeleng. "Keberadaan Tuanku Jayanegara untuk sementara tetap berada di dalam istana amatlah penting. Jika sampai tersiar kabar bahwa Tuanku Jayanegara meloloskan diri dari istana, hal itu akan menyebabkan prajurit yang bertempur akan kehilangan semangat. Jika para prajurit yang berperang itu mengetahui Sri Baginda masih berada dalam istana, mereka akan bertempur seperti orang yang sedang kesetanan. Jika kita menghitung, istana telah benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pengungsian Sri Baginda terpaksa harus dilakukan." Gagak Bongol merasa agak heran. "Prajurit yang mana lagi yang akan bertempur dan harus dibakar semangatnya, Kakang?" tanya Gagak Bongol. Rupanya Gagak Bongol belum mengetahui perkembangan yang telah terjadi. "Pasukan Jolopati. Mereka telah berhasil mengakhiri petualangan pasukan Jolo Rananggono dan meyakinkan prajurit yang tersisa untuk kembali ke jalan yang benar melindungi istana dan Sri Baginda. Gabungan pasukan dari Jolopati dan Jolo Rananggono itu kita harapkan mampu mengimbangi sepak terjang pasukan Jalayuda." Gagak Bongol dan Lembang Laut manggut-manggut. "Kalian tetaplah berada di sini. Aku akan memimpin Bayangkara mempertahankan pintu gerbang," kata Gajah Mada. Gagak Bongol mencegah. "Kakang, apakah Kakang tidak menghadap Sri Baginda dulu?" Bekel Gajah Mada hanya mengangkat tangannya sebagai isyarat penolakannya karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus ia lakukan. Bekel Gajah Mada bergegas berlari menuju ke pintu gerbang yang telah tertutup dengan rapat. Pintu gerbang Borawaktra yang tinggi dan terbuat dari kayu yang sangat tebal itu diselarak dengan ganjal besi yang sangat kuat. Dari balik dinding, Bekel Gajah Mada memperhatikan alun-alun yang di arah sana pasukan segelar sepapan tengah mempersiapkan diri. Sebenarnya lah pasukan Jalayuda telah berada di alun-alun itu. Dengan penuh keyakinan, pasukan dari Kesatuan Perang Jalayuda yang telah memasang gelar perang Garudong Layang itu menghimpun diri lebih dulu di alun-alun. Panji Watang sekali lagi menyempatkan untuk memberikan perintah dan juga petunjuk kepada para senopati bawahannya. Pintu gerbang istana kini telah tertutup rapat. Sementara itu, dari balik dinding, pasukan Bayangkara telah siap melaksanakan perintah dari Bekel Gajah Mada, yaitu menghujani musuh dengan anak panah. Namun pasukan Jalayuda rupanya menyadari kemungkinan itu. Itulah sebabnya mereka mempersiapkan tameng dan tangga dalam jumlah yang cukup banyak. Tameng akan digunakan untuk melindungi para prajurit dari hujan anak panah, sedangkan tangga nantinya akan digunakan untuk memanjat dinding. Namun andai kata mereka berhasil melewati dinding itu pun, mereka masih dihadang oleh kolam memanjang yang berpagar semak perdu yang juga memanjang. Di balik semak perdu itu, anak panah dan lembing telah mengintai mereka. "Apakah kalian telah siap?" Tumenggung Panji Watang berteriak. "Akan ada hujan anak panah dari balik dinding. Namun jangan ragu dan takut untuk menghadapi upaya para prajurit Bayangkara yang sia-sia itu. Kita gunakan tameng untuk melindungi mereka yang membawa tangga." Dari tempat yang lebih tinggi, Tumenggung Panji Watang memperhatikan segenap prajurit Jalayuda yang telah memasang gelar Garudong Layang. Dengan gelar perang yang kokoh seperti itu, Tumenggung Panji Watang merasa akan mudah sekali menggempur dinding istana. "Serang!" teriak Panji Watang. Perintah telah diberikan, disambut dengan teriakan riuh para prajurit yang mulai bergerak. Tambur dan genderang pembakar semangat kini dipukul bertalu-talu, susul menyusul tanpa henti. Dari balik dinding, pasukan Bayangkara kini merentangkan dewa.
panah telah ditempatkan pada tali. Dengan jantung yang berdegup kencang, mereka menunggu musuh untuk masuk ke dalam jarak jangkau anak panah itu. Dengan cermat dan seksama, Begal Gajah Mada memperhatikan gerakan lawannya. Demikianlah manakala akhirnya pasukan Jalayuda yang mencoba mengail keuntungan dari kekisuran yang terjadi kini memasuki jangkauan anak panah, maka Gajah Mada segera mengayunkan tangannya sebagai isyarat kepada segenap anak buahnya untuk melepas anak panahnya. Hujan anak panah pun kini terjadi, susul menyusul menyambar pasukan musuh. Meskipun kini pasukan Jalayuda telah menggunakan tameng, anak-anak panah itu kini mampu menyelinap. Pasukan Bhayangkara adalah pasukan yang amat terlatih. Mereka berkemampuan yang sangat luar biasa. Hampir semua prajurit Bhayangkara berkemampuan melepas anak panah dengan cermat dan akurat. Walaupun gerakan musuh itu kini dilindungi oleh tameng, anak panah yang dilepas mampu menerobos di sela-selanya untuk menggapai sasaran. Panji Watang pun kini kaget. Tidak disangkanya pasukan Bhayangkara bisa melakukan hal yang nyaris langka itu. Panji Watang tentu tidak pernah membayangkan betapa setiap hari dan setiap saat para Bhayangkara itu selalu berlatih dan juga menyempurnakan kemampuannya. Dalam hal kemampuan melepas anak panah, sasaran yang digunakan bukan hanya benda diam, melainkan juga benda yang bergerak. Bahkan benda yang bergerak cepat pun mereka jadikan juga sebagai sasaran. Segenap prajurit yang dilindungi oleh tameng itu berderap berlari bersama. Namun sekali lagi, hujan anak panah berhamburan dari dinding yang kukuh yang tengah melindungi istana itu. Beberapa prajurit Jalayuda kini kembali bergelimpangan. Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba terdengar suara bergetar dan nyaring. Suara bende yang dipukul bertalu-talu kini menggetarkan udara. Getar bende itu ternyata mampu menangwan hingar-bingar tambur dan genderang milik Tumenggung Panji Watang. Tumenggung Panji Watang merasa permukaan hatinya berdesir oleh perbawa yang luar biasa yang berasal dari bende itu. Tumenggung Panji Watang lebih kaget lagi manakala dari balik dinding sebelah selatan dan utara secara bersamaan muncul sebuah barisan yang lengkap dengan lambang-lambangnya. Panji Watang bergegas memberi isyarat. Sangkakala segera ditiup melengking menerjemahkan perintah Tumenggung Panji Watang itu. Pasukan yang semula bergerak untuk siap menjebol dinding menerobos hujan anak panah kini segera ditata kembali. Dengan cekatan, pasukan Jalayuda kini mengikat dirinya dalam ikatan gelar perang yang kukuh. Ternyata entah mengapa Tumenggung Banyaksora telah mengubah keputusannya. Semula pasukannya tetap menjadi satu dalam pusaran Cokrobyuha, namun sebuah gagasan kini telah muncul untuk memecah pasukan gabungan antara Jolopati dan Jolo Rananggono itu menjadi dua dan masing-masing muncul bersamaan dari arah utara dan selatan. Pasukan sebelah utara menggunakan gelar perang Cokrobyuha, sementara pasukan yang muncul dari balik dinding arah selatan menggunakan gelar perang Tirotometa. Cokrobyuha dan Tirotometa kini telah siap menghajar Garudong Layang. Tumenggung Panji Watang kaget karena tidak mengira akan mendapatkan musuh yang sangat kuat. Bahkan Panji Watang merasa kini ia harus menghadapi dua kekuatan sekaligus. Apakah pertempuran di bagian belakang istana telah usai? Bertanya Panji Watang pada dirinya sendiri. Dada pimpinan dari pasukan Jalayuda itu kini telah terpacu. Sekejap kemudian Panji Watang memperhatikan keadaan dan Tumenggung pimpinan pasukan Jalayuda itu mengumpat kasar saat melihat kenyataan pasukan yang kini dihadapinya menggunakan dua buah jere khusus yang dimiliki oleh pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono. Menggigil Panji Watang melihat kenyataan itu. Ke barat, umpat Panji Watang. Berbeda dengan Tumenggung Panji Watang yang mengira pasukan Jolopati dan Jolo Rananggono akan sama-sama hancur. Dengan demikian, pasukan Jalayuda
tinggal menginjak siapapun yang akan muncul menjadi pemenangnya. Sebaliknya, Rakuti telah menduga hal itu akan terjadi. Rakrean Kuti yang terlihat selalu bersama-sama dengan para Rakrean Winasuka yang lain terpaksa harus menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Jolopati dan Jolo Ranenggono bisa bersatu. Edan, sekarang bagaimana dengan nasib Pucut Luntar? Orang itu menyerah atau sudah mati di tangan banyak sorah? Sebagaimana Tumenggung Panjiwatang, Rakuti merasa pasukan Joloyudo telah menghadapi dua buah kekuatan. Dari satu arah Cokrobyuho siap berpusing, sebaliknya dari arah yang lain Tirotometo siap mengamuk dengan kekuatan Gading dan Belalai. Bagaimana Rakuti? Tiba-tiba Ratanca yang tidak banyak berbicara itu membuka mulut. Apa kita masih boleh berharap rencana kita akan terwujud? Rakuti merasa pertanyaan dari Ratanca itu seperti sebuah sindiran yang ditujukan kepadanya. Mendengar hal itu, menebalah wajah Rakuti dirasa melebihi tebalnya dinding istana Majapahit. Mukti atau mati? Hanya ada dua pilihan yang kita hadapi. Mukti atau mati. Kalau berhasil mukti, kalau tidak berhasil ya mati. Jauh-jauh hari aku sudah menekankan hal itu. Peluang masih ada. Aku yakin pasukan Jalayuda akan muncul sebagai pemenang karena mereka masih berada dalam keadaan segar bugar. Sebaliknya, aku melihat pasukan Jolo Ranenggono dan Jolopati telah berada dalam keletihan. Mereka telah kehilangan sebagian kesegaran mereka. Rakuti memandang Ratanca begitu dekat. Ia kemudian menebar tatapan wajahnya pada Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rabangsa. Para Rakrean Winasuka itu menyimak pembicaraan Rakuti dengan seksama. Begitu perang pecah, kita laksanakan apa yang telah kita sepakati. Kita membaurkan diri dalam perang yang telah kita upayakan dengan segala macam cara untuk menjadi Krisuh. Ingat, sebuah goresan kecil saja dari senjata beracun itu akan mengantarkan Tumenggung Panjiwatang mengintip gerbang neraka. Dua belah pihak yang akan berperang kini telah siap berhadapan-hadapan. Pasukan Jalayuda berada dalam kesiagaan penuh. Pasukan Jolopati dan sisa-sisa pasukan Jolo Ranenggono yang telah menyentuhkan diri juga berada dalam puncak kesiagaan penuh. Kalau ada perbedaan di antara mereka adalah pasukan Joloyudo masih bersih. Sebaliknya, prajurit yang berpihak pada istana kini telah bersimbah peluh dan darah.